menjelaskan materi tentang pengolahan data kantor. Sebelum memulai materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke dalam inti materi, hari ini Ibu bakal ngasih tahu ke kalian apa sih itu pengolahan data kantor. Nah, pengolahan data kantor itu sendiri adalah serangkaian aktivitas yang sistematis di mana aktivitas ini itu meliputi dari pengumpulan data, pencatatan data, pengorganisasian, dan penyimpanan data mentah yang diubah menjadi informasi yang lebih berharga, terus struktur dan mudah dibaca oleh karyawan maupun atasan di perusahaan. Pengolahan data itu sendiri itu dibutuhkan untuk operasional, administrasi, dan pengambilan keputusan perusahaan dengan tujuan data yang diolah mentah tadi itu menjadi informasi yang lebih akurat pastinya, terstruktur, dan berguna untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Nah, meningkatkan efisiensi operasional serta memastikan data tersebut itu tersimpan aman dan mudah diakses. Tapi untuk diakses ini tidak sembarangan orang, jadi harus benar-benar orang yang terpercaya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam inti materinya, di sini Ibu akan menjelaskan tentang klasifikasi data. Nah, klasifikasi data sendiri ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada menurut jenis data, menurut sifat, menurut sumber, menurut waktu pengumpulan, dan menurut pengolahan data tersebut. Nah, yang pertama kita akan membahas menurut jenis data. Nah, ini dibagi menjadi 2, yang dimana yang pertama adalah data hitung. Ini sebagai data hasil perhitungan presentase dari suatu jumlah tertentu. Yang kedua ada data ukur, di mana data ukur ini adalah menunjukkan ukuran mengenai nilai sesuatu, bisa berupa angka tertentu ataupun huruf tertentu. Nah, angka yang ditunjukkan ini adalah sebagai hasil dari proses pengukuran tersebut. Yang kedua adalah klasifikasi data menurut sifat, dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah data kuanti, di mana data tersebut ini menggolongkan dalam hubungannya dengan penjumlahan dan perhitungan. Yang kedua adalah data kuali, di mana data ini mengenai penggolongan dalam hubungannya dengan kualitas atau sifat tertentu. Nah, yang ketiga ini ada menurut sumber data, dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah data internal, di mana data tersebut ini dibutuhkan oleh suatu organisasi untuk mengambil keputusan perusahaan, dan di mana data tersebut ini diperoleh dari catatan-catatan organisasi tersebut. Yang kedua adalah data eksternal, di mana data tersebut ini merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber lain di luar jangkauan perusahaan, misalnya dari perpustakaan, perusahaan lain, biro pusat statistik, dan kantor-kantor pemerintah. Lanjut, yang keempat ini ada menurut waktu pengumpulan, di mana yang pertama ini adalah data cross section, di mana yaitu data tersebut dikumpulkan harus pada waktu tertentu. Yang kedua ini adalah data time series, di mana data tersebut ini dikumpulkan dari waktu ke waktu. Untuk yang terakhir, klasifikasi data nomor 5 adalah menurut pengolahannya. Ini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama ada data primer, di mana data ini diambil langsung dari objek atau objek penelitian oleh peneliti perorangan maupun organisasi. Dari contoh data primer sendiri ini adalah hasil wawancara. Yang kedua ada data sekunder, di mana data tersebut ini didapatkan tidak langsung dari objek penelitian, melainkan didapatkan dari data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode, baik secara komersial maupun non-komersial. Nah, data yang disimpan ke dalam satu file, sebelum data tersebut disimpan, terlebih dahulu kita akan memberikan kode atau kata kunci menurut jenisnya. Pengaturan ini dilakukan agar sedemikian rupa sehingga mudah melakukan pencarian apabila diperlukan seketika. Pengkodean ini juga memegang peranan yang sangat penting. Nah, kode yang salah akan menyebabkan data tersebut sulit untuk
melakukan pencarian. Sebelum kita mengolah data, kita harus melakukan pencarian informasi, di mana nilai informasi ini berhubungan dengan informasi bila tidak ada pilihan atau keputusan informasi menjadi tidak diperlukan. Nah, nilai informasi sendiri ini ditulis paling berarti dalam konteks sebuah keputusan. Nah, ciri-ciri informasi ini meliputi yang pertama adalah memiliki nilai, yaitu benar atau salah, di mana informasi tersebut itu berhubungan dengan kenyataan atau tidak. Apabila informasi salah, tetapi penerima informasi mempercayainya, informasi itu sama seperti informasi yang benar. Yang kedua, baru, di mana data tersebut ini benar-benar baru dan segar bagi penerima informasi atau biasanya up to date. Yang ketiga, ada tambahan, di mana informasi ini dapat memperbarui atau memberikan tambahan baru bagi informasi yang telah ada. Untuk ciri yang keempat, ini ada korektif, di mana informasi ini bersifat korektif terhadap informasi sebelumnya yang salah atau kurang benar. Untuk ciri yang terakhir, nomor 5, ini adalah penegasan, di mana informasi ini dapat mempertegas informasi yang telah ada sehingga keyakinan terhadap suatu informasi ini semakin meningkat. Nah, agar informasi ini lebih dihasilkan lebih berharga, maka informasi ini harus memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, di mana informasi tersebut itu harus akurat, yaitu informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak boleh menyesatkan, dan menyampaikan maksudnya harus jelas. Yang kedua, ini ada tepat pada waktunya, di mana informasi yang telah disampaikan kepada penerima tidak boleh terlambat. Yang ketiga, ada relevan, di mana informasi ini harus berguna secara langsung atau mempunyai manfaat bagi pemakainya. Yang keempat, ada lengkap, di mana informasi tersebut berisi data yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, ini ada jelas, yaitu informasi harus jelas sesuai dengan keperluan pemakai. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis informasi, di mana informasi ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, informasi lisan, di mana informasi disampaikan secara langsung sehingga kebenaran faktanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, ada informasi terekam, di mana informasi ini terdiri dari dua jenis, yaitu informasi ilmiah dan informasi tidak ilmiah. Untuk informasi ilmiah sendiri ini terekam melalui informasi yang dirancang dan diliput secara khusus sehingga dapat bermanfaat untuk kepentingan ilmiah dan penelitian dalam rangka pengembangan dunia ilmu pengetahuan teknologi. Nah, yang selanjutnya ada informasi tidak ilmiah, di mana informasi tersebut hanya berupa rekaman informasi saja, informasi biasa yang banyak terdapat di mana-mana. Contohnya seperti informasi tentang lowongan pekerjaan, berita duka, maupun iklan komersial tentang suatu produk yang diiklankan. Nah, informasi ini sendiri memiliki fungsi di mana menambah pengetahuan, lalu memberikan suatu dasar untuk pengambilan keputusan, dan memberikan standar atau aturan ukuran dan aturan keputusan untuk penentuan dan penyebaran tanda-tanda kesalahan, serta umpan balik untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, informasi ini bisa disajikan dalam bentuk tertulis seperti memo, majalah, atau laporan tahunan, uraian tugas, maupun buku pedoman. Sedangkan untuk media distribusi secara lisan ini meliputi telepon, rapat atau pertemuan, dan radio ataupun televisi yang tersedia. Nah, sistem informasi ini sendiri sangat mendukung segala aktivitas manusia dalam berbagai bidang. Nah, salah satu di antaranya ini adalah bidang perkantoran, di mana pekerjaan kantor ini adalah suatu kegiatan kesekretariatan dan administratif. Nah, segala sesuatu yang berkaitan dengan catat-mencatat, melakukan perjanjian, memfasilitasi pertemuan, memberikan laporan, menyusun dokumen, menyimpan dokumen, mengirimkan surat, dan sebagainya.
Untuk keperluan tersebut, terbentuklah suatu jalinan komunikasi formal maupun informal. Dari penjelasan Ibu barusan, mungkin ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan utama adanya sistem informasi manajemen perkantoran, yaitu membantu pengguna informasi dalam memperoleh informasi yang berguna sebagai acuan atau sebagai dasar melakukan aktivitas mencapai tujuan organisasi atau dalam hal lain adalah organisasi perkantoran. Nah, biasanya sistem informasi perkantoran ini disebut dengan otomatisasi perkantoran, di mana otomatisasi perkantoran sendiri ini semua sistem informasi formal dan informal, terutama yang berkaitan dengan komunikasi informal kepada dan dari orang yang berbeda di dalam maupun di luar perusahaan. Dengan kata lain, otomatisasi perkantoran sendiri ini sebuah rencana untuk menggabungkan teknologi tinggi melalui perbaikan proses pelaksanaan pekerjaan. Untuk otomatisasi kantor ini digunakan oleh semua orang yang bekerja di dalam kantor tersebut. Tetapi pada dasarnya ada 4 kategori yang memakai otomatisasi kantor. Yang pertama ini ada manajer, di mana dia ini bertanggung jawab mengelola sumber daya perusahaan, terutama di sumber daya manusia. Yang kedua ada profesional, di mana dia ini tidak mengelola orang, tapi menyumbang keahlian khusus, misalnya pembeli, wilayah niaga, dan asisten staf khusus. Nah, manajer dan profesional sendiri ini secara bersamaan dikenal sebagai pekerja terdidik. Yang ketiga ada sekretaris, di mana dia ini ditugaskan pada pekerja terdidik tertentu untuk melaksanakan berbagai tugas. Contohnya menangani korespondensi, menjawab telepon, dan mengatur jadwal pertemuan. Dan yang keempat ini ada pegawai administratif sendiri, di mana mereka akan melaksanakan tugas untuk sekretaris seperti mengoperasikan mesin fotokopi dan menyusun ulang. Yang keempat, ini ada pegawai administratif, di mana mereka ini akan melaksanakan tugas tertentu untuk sekretaris, seperti mengoperasikan mesin fotokopi, menyusun dokumen, dan mengirimkan surat. Oke, setelah kita membahas berbagai macam pembahasan tadi, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang apa aja sih yang diperlukan dalam mengelola data tersebut. Dalam mengelola data kantor sendiri ini secara efektif membutuhkan kombinasi alat perangkat lunak atau software untuk digitalisasi dan perangkat keras hardware atau alat fisik untuk pengarsipan. Nah, aplikasi yang digunakan seperti software ini bisa pakai spreadsheet seperti Microsoft Excel, Google Sheet, akan membantu untuk menganalisis, rekapitulasi, dan manajemen data yang terstruktur. Untuk yang kedua, ini adalah untuk mengolah kata, bisa menggunakan Microsoft Word atau Google Docs. Ini bisa membantu untuk membuat surat, laporan, maupun dokumen teks. Yang selanjutnya ada manajemen data, di mana bisa menggunakan Google Drive, OneDrive, ataupun SharePoint untuk menyimpan awan yang aman dan dapat diakses bersamaan. Selanjutnya juga bisa menggunakan database management system, ini membantu untuk penyimpanan data skala besar. Yang terakhir ada alat visualisasi data, ini juga bisa untuk mengubah data mentah menjadi grafik atau laporan visual. Untuk softwarenya sendiri, ini bisa menggunakan manajemen proyek dan tugas, di mana biasanya ini seperti Trello, Asana, dan ini untuk melacak progres pekerjaan. Yang kedua ada komunikasi tim, ini juga bisa untuk mengkoordinasi tim secara real time. Yang selanjutnya ada customer relationship management, di mana mengelola data pelanggan dan penjualan. Yang terakhir ada manajemen SDM, di mana ini akan membantu untuk data absensi dan karyawan. Untuk hardware dan softwarenya ini bisa menggunakan scanner atau pemindai untuk mengubah dokumen fisik menjadi file digital.
Untuk aplikasinya ini juga bisa menggunakan can scanner, dan yang terakhir printer dan fotokopi ini untuk penggandaan dokumen fisiknya. Untuk yang selanjutnya ini ada alat pengarsipan fisik atau hardware, dimana yang pertama dia bisa menggunakan filing cabinet, yaitu lemari khusus untuk menyimpan dokumen. Yang kedua ada map folder, ini adalah map besar untuk mengelompokkan dokumen berdasarkan kategori. Yang ketiga ini ada label dan stempel, dimana untuk menandai dokumen dan pengesahan surat. Dan yang terakhir ini ada penghancur kertas, biasanya untuk memusnahkan data agar aman. Setelah Ibu menerangkan dari berbagai penjelasan tadi, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang macam-macam metode dalam pengumpulan data. Nah, untuk metode yang pertama ini dalam pengumpulan data juga bisa menggunakan metode tes, di mana metode ini itu berisikan serentetan pertanyaan yang akan mengukur kemampuan keterampilan individu maupun kelompok. Yang kedua, ini juga bisa menggunakan pengumpulan data dengan metode angket atau kuesioner, di mana ini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk di jawabannya tersebut. Yang ketiga, ada pengumpulan data dengan metode wawancara atau interview, di mana wawancara ini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung, dan biasanya ini dilakukan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data tersebut. Untuk metode yang terakhir ini ada pengumpulan data dengan metode observasi, di mana salah satu teknik pengumpulan data ini tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena terjadi seperti situasi dan kondisi. Nah, teknik ini digunakan apabila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam yang dilakukan dalam responden tersebut yang tidak selalu benar. Nah, yang terakhir ini adalah pengumpulan data dengan metode dokumentasi, di mana dokumentasi ini berasal dari dokumen, yang artinya semua barang-barang yang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi sendiri ini, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, notulen, rapat, catatan, peninggalan benda purbakala yang merupakan simbol-simbol atau gambaran yang bisa dijadikan sebagai petunjuk dalam penelitian. Dari pengolahan data tersebut ada beberapa komponen yang harus diketahui. Nah, salah satu komponen dalam pengolahan data itu sendiri itu diperlukan adalah program aplikasi atau komputer yang berisikan sederetan instruksi yang disusun dan dapat diterima oleh komputer. Jadi, pengolahan data itu adalah proses melakukan manipulasi dari pemakaian data agar menghasilkan informasi yang diperlukan. Nah, secara umum pengolahan data itu sendiri terdiri dari 3 langkah. Yang pertama itu adalah input, atau biasanya kita itu menyebutnya dengan pemasukan data. Yang kedua itu ada proses atau pengolahan data itu sendiri, dan yang ketiga itu adalah output atau memberikan hasil dari kita melakukan pengolahan data tersebut. Nah, dari 3 tahap tadi itu dapat dikembangkan menjadi yang pertama itu pencatatan, di mana tahapan ini itu berhubungan dengan proses pengumpulan data yang biasanya itu merupakan proses pencatatan ke dalam dokumen yang diperlukan atau sesuai dengan jenisnya. Yang kedua, ada klasifikasi, di mana tahapan ini itu memberikan identitas atau pengklasifikasian dalam data yang akan diolah. Dari klasifikasi tersebut itu diperuntukkan untuk apakah identifikasi tersebut ini dilakukan secara individu maupun kelompok. Nah, yang ketiga ini ada penyusunan, di mana setelah data-data tadi dicatat, diberikan identifikasi seperti di atas, maka data tersebut mungkin perlu diatur atau disusun sedemikian rupa agar lebih tertata dengan rapi.
Nah, yang keempat ini ada perhitungan, di mana data tersebut ini dimanipulasi seperti pelaksanaan perhitungan atau disebut dengan kalkulating. Nah, yang kelima ini ada penyusunan laporan, di mana memungkinkan dilakukan analisis terhadap data yang setelah dihitung tadi dihasilkan perlu penyimpulan atau pembuatan rekapitulasi laporan sesuai dengan keinginan pemakaian informasi. Nah, dalam penyusunan laporan ini itu harus dilakukan secara teliti dan berhubungan dengan perhitungan tadi agar hasilnya ini tidak ada yang terlewatkan. Dari sini, apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu lanjutkan ke poin selanjutnya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang sistem pengolahan data. Secara umum, yang kita ketahui ada 3 metode yang digunakan. Untuk metode yang pertama ini adalah metode manual, di mana alat yang digunakan ini sangat sederhana, seperti alat tulis maupun format-format yang sudah disediakan. Untuk metode yang kedua ini ada metode mekanik, di mana menggunakan mesin jumlah, mesin ketik, maupun mesin perhitungan. Untuk yang ketiga ini adalah metode yang paling modern, yang biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Metode pengolahan data elektronik menggunakan komputer, mesin tik elektronik, maupun electronic cash register, ataupun alat-alat yang lain sebagainya. Selain kita mengetahui metode atau teknik, sekarang kita akan membahas manfaat dari pengolahan data itu sendiri. Apa sih manfaat dari pengolahan data? Untuk manfaat yang pertama ini untuk mengambil keputusan, di mana informasi yang dihasilkan oleh pengolahan data tersebut sangat berguna untuk membantu mengambil keputusan sebuah perusahaan. Untuk manfaat yang kedua, ada operasi perusahaan sehari-hari, di mana pengolahan data itu berpengaruh terhadap kelancaran jalannya perusahaan dalam sehari-hari. Karena keadaan perusahaan itu sendiri dapat diketahui dengan cepat dan pengambilan keputusan dapat dilakukan. Untuk manfaat yang ketiga ini ada perencanaan dan pengawasan, di mana informasi yang tepat akan membantu manajemen dalam membantu merencanakan pada masa yang akan datang dan dapat mengawasi kegiatan perusahaan dalam mencapai tujuan. Untuk manfaat yang terakhir ini ada memenuhi permintaan pihak luar, di mana pihak luar perusahaan seperti pemegang saham, kantor pajak maupun pemerintah juga memerlukan informasi tentang keadaan perusahaan itu sendiri tergantung dari tujuan masing-masing. Selanjutnya, Ibu akan memberikan penjelasan tentang langkah-langkah pengolahan data. Untuk langkah yang pertama ini ada penyusunan data, di mana data yang sudah kita kumpulkan itu kita akan mengecek apakah semua data tersebut itu sudah terekap semua. Nah, kegiatan ini itu dimaksudkan untuk menguji hipotesis penelitian, di mana penyusunan data ini harus dipilih data yang ada hubungannya dengan penelitian dan benar-benar otentik. Selain itu, adapun data yang diambil melalui wawancara harus dipisahkan antara pendapat responden maupun interview. Untuk tahap yang kedua ini ada klasifikasi data, di mana klasifikasi data ini untuk menggolongkan, mengelompokkan, dan memilih data tersebut berdasarkan pada klasifikasi tertentu. Nah, data yang telah diklasifikasi tersebut dibuat dan ditentukan oleh peneliti. Keuntungan dari klasifikasi itu sendiri adalah mempermudah pengujian hipotesis. Untuk langkah yang ketiga ini ada pengolahan data itu sendiri. Nah, pengolahan ini dapat dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Hipotesis itu sendiri yang akan diuji harus berkaitan dengan hubungan perusahaan atau permasalahan yang akan diajukan. Nah, semua jenis penelitian ini tidak harus berhipotesis, akan tetapi semua jenis penelitian ini wajib merumuskan masalahnya, sedangkan penelitian yang menggunakan hipotesis adalah metode eksperimen. Jenis data akan menentukan apakah penelitian ini menggunakan teknik kualitatif atau kuantitatif. Nah, data kualitatif sendiri ini diolah
untuk menggunakan teknik statistika baik non-parametrik ataupun statistika parametrik. Nah, statistika non-parametrik sendiri ini tidak menguji parameter populasi, akan tetapi menguji distribusi menggunakan asumsi bahwa data yang akan dianalisis ini tidak terikat dengan adanya distribusi normal atau tidak harus berdistribusi normal. Nah, dari banyaknya data yang digunakan untuk statistika non-parametrik sendiri ini adalah data nominal ataupun ordinal. Selanjutnya, untuk tahap yang terakhir ini adalah interpretasi hasil pengolahan data, di mana tahap ini itu menerangkan setelah peneliti menyelesaikan analisisnya, langkah yang harus dia lakukan adalah menginterpretasikan hasil analisis tersebut untuk menarik kesimpulan yang berisikan intisari dari seluruh rangkaian kegiatan peneliti dan membuat rekomendasinya. Nah, dari tahap itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain tidak melenceng dari hasil analisis dan masih dalam batas kerangka penelitian, dan secara etis peneliti rela mengemukan kesulitan dan hambatan-hambatan sewaktu dalam melakukan penelitian tersebut. Nah, barusan ini ada yang tanya, gimana sih kalau pengolahan data itu tidak dilakukan dengan baik? Jadi, jika pengolahan data itu tidak dilakukan dengan baik, akan berdampak buruk bagi perusahaan. Salah satunya itu adalah pengambilan keputusan yang salah, terus juga kerugian finansial, hilangnya kepercayaan dan hubungan pelanggan, terus data tersebut itu menjadi tidak bermanfaat. Lalu kesalahan operasional juga, penurunan produktivitas di mana tim ini menghabiskan waktu tambahan untuk membersihkan atau memperbaiki data daripada fokus pada analisis atau tugas yang strategis. Dan yang terakhir ini adalah risiko keamanan dan kepatuhan, di mana pengolahan data yang buruk meningkatkan potensi akses penggunaan ilegal, pemalsuan dokumen, dan kegagalan dalam memenuhi persyaratan keputusan. Lalu bagaimana sih cara untuk memperbaiki jika data tersebut tidak diolah dengan baik? Beberapa langkah yang bisa kita lakukan itu, yang pertama ada identifikasi masalah data tersebut itu kenapa tidak diolah dengan baik, seperti pemeriksaan duplikasi atau penggandaan, mencari data yang tercatat lebih dari satu kali. Untuk teknik yang kedua ini ada teknik pembersihan data, di mana menghapus atau ganti data duplikat seperti menghapus data yang salah, kemudian kita gantikan dengan data yang sudah diolah kembali. Atau juga bisa menggunakan teknik nilai rata-rata atau mean median, atau hapus baris kolom tersebut jika datanya ini terlalu sedikit. Nah, untuk yang ketiga ini ada transformasi data, di mana membaca logaritma natural menggunakan fungsi logaritma di Excel atau di SPSS untuk memperbaiki data yang tidak terdistribusi secara normal. Selain itu, juga menguji ulang data tersebut, seperti melakukan uji normalitas kembali dengan menggunakan MPSS untuk memastikan data tersebut itu sudah normal atau masih terjadi kesalahan. Untuk yang keempat ini ada perbaikan data penelitian atau kuesioner, yaitu dengan cara menghapus item kuesioner dan menambahkan atau memperbaiki pertanyaan dengan lebih layak. Yang terakhir ada pencegahan dan pengolahan, menerapkan dengan tata kelola data, yaitu menetapkan standar kualitas data yang ketat, lalu melakukan pengecekan data secara berkala, dan menggunakan tools pembersihan dan otomatis untuk mendeteksi data tidak akurat. Jika data itu terjadi kesalahan pada sistem, perusahaan itu bisa melakukan pengajuan revisi atau pembaruan melalui sistem resmi yang disediakan. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, maka kelas pagi hari ini akan Ibu akhiri, dan hari ini Ibu tidak akan memberikan tugas kepada kalian semua, karena memang hari ini Ibu fokuskan untuk menjelaskan materi dari pengolahan data itu sendiri.
Nah, dari penjelasan materi yang Ibu sampaikan barusan, yaitu pengolahan data ini adalah proses mengolah data mentah menjadi informasi yang bermakna, di mana melalui serangkaian tahapan sistematis, mulai dari pengumpulan, penyaringan, hingga analisis dan interpretasi. Nah, proses ini itu bertujuan untuk menghilangkan kesalahan pada data agar menghasilkan data yang akurat, terorganisir, dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan perusahaan. Nah, pada akhirnya, pengolahan data sendiri ini efektif berfungsi sebagai jembatan yang mengubah tumpukan angka atau fakta mentah menjadi pengetahuan strategis yang bernilai tinggi. Mungkin cukup sekian yang Ibu sampaikan. Kelas pada hari ini akan kita akhiri. Sebelum mengakhiri kelas, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kelas ini Ibu cukupkan. Sekian, terima kasih.